Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 9 November 2021, dalam masa biasa yang ke-32. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rumah adalah tempat pertama berbagi cinta
dan merasakan kasih sayang di dalam rumah tangga. Rumah adalah tempat kita bertolak ke sebuah tujuan dan akan kembali sesudah mengadakan perjalanan untuk mencari menuju tujuan itu. Rumah menjadi tempat pertama-tama benih iman disemaikan. Karena di dalam rumah itulah orang-orang diajar dan ditanamkan benih-benih iman. Setiap orang pasti akan sangat berbahagia bila pulang ke rumah. Setiap liburan hari raya maupun liburan akhir semester, banyak orang akan memilih untuk kembali ke rumah. Rumah menjadi simbol pemersatu. Hari ini, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Gereja Katolik sejagat merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika ini merupakan induk dari segala gereja, tempat para paus bertakhta sebagai uskup Roma dan juga sebagai simbol pemersatu gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang murka karena rumah Allah dialihfungsikan sebagai tempat sarang penyamun. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat cinta kasih diwartakan, malah dialihfungsikan sebagai tempat di mana kebencian bertumbuh. Rumah Allah yang seharusnya dipakai sebagai tempat untuk bersatu dalam doa, malah dipakai menjadi tempat untuk memecah belah. Kita diundang untuk merenung dan menyadari apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Teguran Yesus menginspirasi kita supaya semakin peka, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai sikap penyalahgunaan. Misalnya, menyalahgunakan bait Allah menjadi tempat menyebar kebencian dan memecah belah persatuan. Mengalihfungsikan komunitas kita menjadi tempat gosip dan mengalihfungsikan hati kita menjadi tempat bersemayam bagi iblis. Yesus ingin agar hati kita menjadi tempat bersemayam baginya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gereja dalam pengertian sebagai kumpulan orang-orang percaya hendaknya semakin mengembangkan hidupnya agar semakin mengarahkan seluruh hidup dan karya kepada kehendak Allah. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita terus berjuang menjadikan bait Allah sebagai pusat kehidupan kita, agar kita semakin terarah dan selalu dibimbing oleh terang Roh Kudus Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.